Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Di segmen ini kita akan mengangkat cerita untuk teman-teman kita yang telah mengirimkan ceritanya melalui email, DM Instagram, atau komen di YouTube kita. Buat mereka yang tidak bisa datang ke studio kita untuk menceritakan secara langsung, kita akan angkat cerita mereka di segmen ini. Kali ini kita akan mengangkat cerita dari seorang wanita bernama Email. Sebenarnya ini nama samaran ya, kita sengaja samarin namanya. Jadi Email ini berasal dari Jombang. Dalam ceritanya, dia mengaku sempat melakukan rangkaian ritual pesugihan bersetubuh dengan jin. Hal ini dilakukannya atas dasar untuk melunasi hutang-hutang atau sekaligus mengangkat derajatnya ya. Sebelum kita lanjut, tonton dulu video ini. Seorang wanita bernama Email yang merupakan saksi misteri pada segmen ini menceritakan pengalamannya terkait pesugihan bersetubuh dengan jin selama 5 tahun. Dalam pesan yang kami terima, Email, wanita asal Jombang ini mengaku melakukan semua ini karena dirinya terlilit hutang hingga puluhan juta rupiah. Hingga suatu hari, Email memberanikan diri untuk bercerita kepada temannya, yaitu Sri. Di momen ini, Sri menawarkan jalan pintas dengan pesugihan untuk menjawab semua masalah sahabatnya itu. Sri yang mengaku mempunyai kenalan seorang dukun meyakini Email untuk datang dan bertemu dengan orang tersebut. Tanpa pikir panjang, Email mengiyakan tawaran Sri. Hingga suatu hari, mereka pun pergi ke rumah dukun yang disebut Mbah No. Dalam perjalanannya, Email sempat ingin mengurungkan niatnya tersebut. Namun, demi dapat melunasi hutangnya, ia kembali membulatkan niatnya itu. Sampainya di rumah Mbah No, Email takut bukan kepalang karena melihat perawakan dari dukun tersebut. Astagfirullah Sri, aku takut, kata Email sambil menggenggam pundak Sri dengan erat. Gak usah takut, itu Mbah No, sambung Sri. Mbah No yang menurut Email berpenampilan serba hitam dengan rambut panjang berwarna putih yang terurai menutupi sebagian wajahnya itu langsung menyuruh keduanya masuk ke rumah bilik bambu miliknya. Mbah udah nunggu dari tadi, ucap Mbah No dengan nada datar. Iya Mbah, tadi nyasar di jalan, jawab Sri sambil menggenggam tangan Email. Email yang masih ketakutan tak henti berkata takut di samping Sri. Mbah, ini teman aku, namanya Email, kata Sri memperkenalkan. Iya, lanjut Mbah No. Gini Mbah, kita kesini mau minta tolong, teman saya mau coba merubah nasib, ucap Sri sambil menatap Email. Maksudnya? Sambung Mbah No. Iya Mbah, mau itu pesugihan, lanjut Sri sambil berbisik. Mbah No yang mendengar ucapan wanita itu tertawa seram sambil beranjak mengambil secarik kertas dan pensil untuk menulis sesuatu. Setelahnya, ia memberi hasil catatannya tersebut kepada mereka.
Ternyata itu adalah daftar apa saja yang harus mereka siapkan sebelum ritual. Ada salah satu catatan yang membuat email kaget, yaitu email dilarang untuk menikah atau berhubungan ranjang dengan laki-laki. Gimana, sanggup nggak? Tanya Mbah No sambil membakar rokok kemenyannya. Kalau gini, sanggup sih Mbah. Kalau memang bisa buat kita kaya tanpa tumbal anak atau keluarga, jawab email meyakini. Ya sudah, kalau gitu tapi kan harus ingat pantangannya ya. Satu lagi, Mbah cuman minta mahar 3 juta setiap bulan dari hasil itu, pinta Mbah No. Setelah menyetujui syarat tersebut, kedua wanita ini pun pamit pulang untuk menyiapkan apa saja yang tertulis di atas kertas tersebut. Ya sudah, kita pamit dulu ya, kata Sri. Iya, besok malam Jumat kalian kesini lagi. Bawa itu kembang-kembang dan wewangian itu ya, pungkas Mbah No. Setelah semuanya telah disiapkan, tibalah waktu yang sudah ditentukan oleh Mbak No. Mbah, ini semuanya udah kita beli, kata Sri saat tiba di rumah Mbah No. Taruh aja di atas meja, suruh Mbah No sambil menghisap rokoknya. Setelah rangkaian ritual yang dilakukan, dukun itu kembali menemui Sri dan email yang masih menunggu di teras rumah biliknya. Ini bawa pulang, nanti pas jam 2 pagi taburin bunga setaman ini di ranjang. Nyalakan menyan di atas piring beserta kopi hitam pahit dan lilin. Dalam kondisi telanjang ya. Matikan semua lampu juga. Udah habis itu kamu langsung tidur naik ranjang aja. Terang Mbah No. Iya Mbah. Lanjut email menganggukkan kepala. Nanti jangan kaget ya, pokoknya mati aja, ucap Mbah No sambil tertawa. Pokoknya kalau takut jangan dilihat. Tutup mata aja, jelas Mbah No. Dalam perjalanan pulang, email berkata kepada Sri jika dirinya mulai merasa takut. Namun, Sri kembali meyakini email untuk memberanikan diri jika mau semua hutangnya lunas. Sri, aku takut, kata email. Udah setengah jalan, Mel. Udah, beraniin aja, jawab Sri meyakini. Sesampainya di rumah, keduanya pun langsung bersiap untuk melakukan ritual yang diajarkan dukun tersebut. Kamar email pun disulap seperti kamar pengantin baru dengan kembang-kembang dan wewangian. Ayo Sri, nanti ibuku keburu bangun, kata email sambil bergegas. Setelah semuanya sudah siap, email pun menyuruh Sri untuk pulang dan kembali lagi besok siang. Ya sudah Sri, kamu pulang saja dulu, besok siang kamu kesini lagi. Kita lihat apa benar yang diucapkan Mbah No, ungkap email. Email sudah siap dan mulai berbaring di ranjangnya. Walau rasa takut kembali datang, ia mengaku nekat untuk melakukannya. Tiba-tiba, bau busuk sampah mulai masuk ke dalam kamar itu. Menyadari kehadiran jin yang akan menyetubuhinya, ia pun langsung menutup mata dengan sangat erat. Ya ampun, bau banget ini, kata email ketakutan. Benar saja, jin itu datang dan menyetubuhi email secara brutal. Rasa takut itu pun mulai hilang oleh suasana panas tersebut. Setelah dianggap telah selesai, email pun tertidur pulas. Namun, betapa kagetnya dia setelah terbangun melihat banyaknya uang di bawah bantalnya. Walaupun tubuhnya mengeluarkan bau tidak sedap, ia tidak mempedulikan hal itu. Sri, cepat kamu ke rumah, kata email menelepon Sri. Berhasil enggak? Tanya Sri. Selang beberapa waktu Sri pun tiba di rumah temannya itu dan langsung masuk ke dalam rumah setelah menyapa ibu email. Assalamualaikum ibu, ada email enggak? Kata Sri kepada ibu email.
"Belum bangun. Coba kamu bangunin deh," jawab sang ibu. Sri yang masuk ke dalam kamar email kaget melihat banyaknya uang hasil pesugihan itu. Walau sempat agak jijik melihat kondisi email yang kotor dan berbau busuk, senang dengan hasil yang didapat, mereka pun kembali melakukan ritual itu secara berulang-ulang, hingga kehidupan mereka berubah drastis dan memutuskan untuk tinggal di Jakarta. "Sri, kita kaya, Sri. Kita bisa beli apa aja," ucap email dengan senang. "Gimana kalau kita pindah ke Jakarta, Mel? Aku takut tetangga curiga lihat kita berdua banyak uang," lanjut Sri. Setelah mempersiapkan semuanya, email memboyong ibunya pindah ke Jakarta dengan menyewa rumah di bilangan Cibubur. Dengan heran, ibu email pun seringkali menanyakan dari mana datangnya uang yang membuat anaknya memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya tersebut. Namun dengan tegas, email pun membentak ibunya agar tak perlu ikut campur. Walau curiga, sang ibu pun menuruti kemauan anaknya itu. Selama bertahun-tahun menjalankan ritual tersebut, email dan Sri mulai merasa jenuh. Meski sudah memiliki banyak uang, mereka merasa masih ada yang kurang dalam hidupnya, yaitu pendamping hidup. "Sri, ingat gak pantangan kalau kita gak boleh nikah?" tanya email. "Iya, aku sih sebenarnya mulai bosan kayak gini. Coba kalau kita tanya Mbah No," lanjut Sri. Meski sudah menemui dukun tersebut, mereka pun tetap dilarang untuk melanggar jika ingin selamat. Walau kecewa, mereka kembali menjalankan ritual dan membayar mahar setiap bulannya kepada dukun tersebut. Semakin lama, keduanya pun semakin merasa kesepian. Hingga suatu malam, hal terburuk pun terjadi. Sri, yang merasa tidak dapat menahan hasratnya, mulai meraba tubuh email. Dengan penuh nafsu, email pun meladeni Sri dan mereka pun melakukan hubungan sama jenis. Semakin lama hubungan mereka semakin mesra dan membuat mereka lupa menjalankan ritual pesugihan itu. Untuk menutupi kelainan mereka, Sri meminta email memulangkan ibunya ke Jombang. Setuju dengan hal itu, email langsung mengusir ibunya dengan alasan jika dirinya sudah tidak mampu membiayai kehidupan ibunya yang tua renta itu. Benar saja, kehidupan mereka semakin harmonis bagai sepasang suami istri setelah ibunya yang kembali ke Jombang. Hingga suatu hari, sang dukun mendatangi email melalui mimpinya. Dalam mimpinya tersebut, Mbah No marah karena mereka sudah lama tidak melaksanakan pesugihan itu. Setelah menceritakan mimpinya kepada Sri, mereka memutuskan untuk kembali melakukan ritual bersetubuh dengan jin tersebut. Pada suatu malam, mereka kembali melakukannya. Namun ada yang berbeda. Menurut email, jin yang hadir tak seperti biasanya. Perawakannya lebih besar dan menyeramkan, dengan mata merah melotot. Di malam itu, email merasa sangat lelah hingga semua energinya terkuras habis. Bahkan Sri sendiri pun melihat email yang kurus kering dengan wajah yang pirus seperti tengkorak hidup. Tidak hanya itu, email pun mengaku tidak bisa beranjak bangun dari tempat tidurnya. Sri yang lelah harus mengurusi email pun akhirnya kabur dengan membawa seluruh uang hasil pesugihan mereka. Bahkan hingga cerita ini diangkat, keberadaan Sri belum dapat diketahui. Kepada tim Kopi Misteri, email mengaku menyesalkan semua perbuatannya tersebut.
Walaupun sudah tidak berdaya atau lumpuh dan harus kembali ke kampung halamannya, Email mengaku masih sering didatangi oleh sosok jin itu. Buat kalian yang tadi sudah dengarkan langsung video kita sampai habis, jangan lupa follow Instagram kita @kopimisteri_official. Kopi Misteri pamit. See you.